kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat yang mudah-mudahan menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurahkan atas keluarga beliau yang mulia. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan atas sahabat-sahabat beliau yang setia. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan atas para tabi'in. Mudah-mudahan tercurahkan juga atas diri kita pada mudah-mudahan tetap tercurahkan atas diri kita pada saat ini, dan mudah-mudahan tetap tercurahkan juga atas umat Nabi Muhammad hingga yaumil akhir kelak insyaallah. Ya rabbal alamin. Kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa produk atau kosakata kita sudah cukup banyak ya. Ada sekitar 30 berapa? Hampir 30 ya? Atau sudah 30 lebih? 30 lebih kosakata atau mufradat kita ya. Kita manfaatkan yang ada sebelum terlalu banyak, yang sedikit ini kita manfaatkan untuk kita ulang kembali ya Bu ya. Ada mufradat dalam bentuk dhamir atau kata ganti orang ya. Disebut dengan isim dhamir. Kata benda dalam bentuk kata ganti orang ya. Ya, isim dhamir yang kita sudah dapati dalam beberapa muhadatsah yang sudah kita lakukan. Ada apa saja isim dhamirnya? Isim dhamir? Iya, kata benda dalam bentuk kata ganti orang yang kita dapatkan dalam muhadatsah kemarin. 14 itu hiya, huwa, ada ana ya. Ana. Sorry, dari atas saja. Gimana yang terakhir bukan? Ada buah ya Bu ya. Kemudian iya, anta, kemudian anak, iya. Kemudian kita jumpai juga ada yang namanya isim zahir, kata benda dalam bentuk zahir ya. Itu nyata. Isim zahir. Zahir. Seperti apa Bu? Zahir itu anta bukan Pak? Isim kata benda tapi ya. Kenapa? Anta gitu ya? Bukan, ini misalnya kita jumpai seperti apa? Mudarrisun. Oh, mudarrisun. Tabibatun. Mudarrisun, kemudian muhandisun. Ada lagi? Tabibun. Kemudian
sayur. bakol. Terus Sodi kotor gitu. sodi khotun bisa Iya, apoteker kita ya. boleh. Walidun itu sama juga. Bakolun, kemudian Walidun. inilah kurang lebih ya Bu ya. Muhandisun ya. Muhandisun sudah. Sudah. Mudarisun nah. Satu lagi. Walidun sudah. Ya. Tolibun, Oh, tolibun, Sudah. tobibun. Sudah. Oke, ini semua dalam bentuk Mudirun sudah. modern ya. Modern. Ini dalam bentuk Sama Soidaria. Soidaria. Soidariun. Apoteker. Ini aja nih giro. Ini jadi apa Bu kalau jadi perempuan Bu? Modaro satu. Modari. Modari satu. Modari satu. Kemudian ini Mohandi satu. Muhandisatun. Boleh tulisan. ini Tolibun. Kita ganti untuk Muhammad Ini. Zaka. Sokolatun. Muhandisun. ini Batun. Dari apa? Di Batun. di Bantun. Toliban. Ini. Mudiratun. Gitu ya. Batun. Bakolatun. Nah dari sini sebetulnya kita sudah dapat membuat sebuah kalimat yang formulanya adalah isim dhamir plus isim zahir. Gitu ya. Ini yang perempuan. Oke. Kita sudah dapat membuat sebuah kalimat. Kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Ya, kita sebut dengan apa Bu? Kalimat yang diawali dengan kata benda. Ini diawali benda. Isim plus isim bukan? Ya, ini isim positif betul. Tapi ini namanya al-jumlatul. Oh, jumlatun. Al-jumlatul apa, Bu? Ismiyah. Ya, ismiyah. Ismiyah. Al-jumlatul ismiyah, kalimat yang diawali dengan kata Benda. benda. Ya, ini semua menunjukkan kata benda, isim. Ya. Cuma bedanya ini isimnya menunjukkan isim dhamir, dhamir, ini isim zahir. Ini formulanya seperti ini, ya. Dua-duanya dalam bentuk isim ini ya, isim plus isim. Misalnya kita buat kalimat seperti ini. Dua plus apa Bu? Modari. Oke. Dua mudarrisun. Dia Modari seorang Modaris. Dia guru laki-laki. laki-laki. Ya. Baik. Lihat persamaan di antara kedua bentuk isim ini di dalam satu kalimat. Ya. Pertama, Ini lagi di huwa itu menunjukkan ini lagi di dalamnya ada isi. ini domira mufrad Bu ya. Iya. Tunggal. Enggak. Atau di sini aja kita jelaskan. Ini isi posisi boleh itu dikerjain. Pertama dia punya kesamaan antara isim dhamir dengan isim zahir harus mempunyai kesamaan dalam hal Oh iya. pertama Apabila kalau Orang katanya. ini boleh kita sebut sekarang nggak apa-apa ya. apabila Huwa ini disebut dengan namanya mubtada. Mubtada. Mubtada itu artinya apa Bu? Subjek. subjek Tanda itu subjek. Subjek. Kalau ini apa Bu? kabar Khobar. Subjek.
Khobar itu apa Bu? Predikat. Biasanya nggak boleh disebut juga khobar lil mubtada. Khobar lil mubtada. Isim bahasa Islam ya berarti. Predikat apa? Khobar. Atau khobar mubtada. Khobar. Khobar Khobar predikat. mubtada. Khobar. Khobar mubtada. Jadi predikat untuk mubtada. Oke, antara mubtada dengan khobar harus mempunyai kesamaan, ya. Oke, kesamaan dalam bentuk apa? Pertama, Apabila mufrad sama mufrad. Ya. kalau mubtadanya mufrad, Tunggal. tunggal, satu orang, maka Khobarnya khobarnya juga harus Tunggal. tunggal. Ya, kesamaan dalam bentuk mufrad. Mufrad. Kemudian kedua, kesamaan dalam bentuk apa Bu? apabila muzakkar, apabila Jenis. Ya, gendernya Bu ya. apabila Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Muzakkar. Ini kita bisa saja nih. Ini ya, ini berarti kita bagi dua dulu ya. Kalau ininya mufrad, maka ini juga mufrad. Kedua, kalau ininya muzakkar, maka ini juga muzakkar. Yang ketiga, kalau mubtadanya muannats, maka khabarnya juga muannats. Sifatnya ya berarti. Ini juga muannats. Yang keempat, ya kalau nggak apa-apa susunan seperti ini susunannya supaya ini memang mau jumlah Bu ya. Kita susun berdasarkan jumlahnya aja. Nanti kita tambahkan. Ini mufrad, kemudian ini muannats, musanna. Musanna baru jawaban. Musanna artinya kalau dia menunjukkan dua, maka dia juga harus menunjukkan dua dari segi jumlah ya. Musanna. Kemudian kalau dia menunjukkan jamak, banyak orang. Kalau mubtadanya menunjukkan jamak atau banyak orang, maka khabarnya juga harus menunjukkan jamak, banyak orang. Nanti kalau pada contohnya kita bisa lihat lebih jelas. Kemudian baru kalau ini muzakkar, maka ini juga harus muzakkar. Dan yang terakhir, kalau dia muannats, maka dia juga harus menunjukkan muannats. Jadi dalam membentuk sebuah kalimat al-jumlatul ismiyah, kalimat yang didahului dengan kata benda atau isim, maka harus kita perhatikan kelima hal ini. Ya, komposisinya harus sama antara mubtada, subjek dengan predikatnya. Kalau mubtadanya mufrad atau dalam bentuk tunggal, ya, maka khabarnya juga harus dalam bentuk tunggal. Ya. Ini huwa kan dia satu orang. Huwa itu dia satu orang laki-laki. Kemudian ini juga mudarrisun menunjukkan seorang guru, ya, satu orang guru. Kemudian kalau musanna, kalau ini jumlahnya dua, ya,
mubtadanya jumlahnya 2, maka khabarnya juga harus menunjukkan jumlah 2. Dua itu menunjukkan 1 Bu ya. Kalau 2 orang, dia 2 orang laki-laki menjadi namanya huma. Ya. Huma. Ini nanti kita bahas berikutnya aja. Kita lihat yang mufrad dulu, tidak terlalu banyak, yang mudah saja. Ya. Kemudian kalau menunjukkan jamak, saya ulang lagi yang mustanna Bu ya. Misalnya mustanna menunjukkan 2, artinya dia 2 orang laki-laki gitu. Dia 2 orang laki-laki, maka di sini harus khabar juga harus menunjukkan 2 orang guru. Ya. Gitu ya. Jadi kalau di sini menunjukkan dia 2 orang guru, maka di sini juga isim dzamirnya menunjukkan 2 orang guru. Ya, nggak mungkin dia 1 orang guru, dia seorang laki-laki, kemudian di sini menunjukkan 2 orang guru. Itu tidak mungkin. Ya, harus sama. Kemudian jamak ini menunjukkan jumlahnya ya. Kalau dikatakan di sini, misalnya kalau jamak itu apa Bu? Unna ya. Oh, sorry kalau laki-laki kita bilang laki-laki satu dulu. Ya. Hum artinya mereka. Kalau di sini menunjukkan mereka, berarti jumlahnya banyak bukan? Iya. Maka di sini isim zahirnya juga harus menunjukkan banyak. Tidak boleh di sini menunjukkan mereka banyak, kemudian di sini hanya 1 orang guru, kan nggak mungkin. Harus menunjukkan banyak orang guru juga. Mudzakkar, kalau di sini mubtadanya laki-laki, maka di sini tentunya juga harus laki-laki. Ya. Kemudian di sini laki-laki, kemudian di sini menunjukkan predikannya perempuan. Ya. Di Al-Quran tasnif juga tidak. Sama juga seperti ini muannats, kalau di sini mubtadanya menunjukkan dia seorang perempuan, ya, dia misalnya, maka di sini juga tentunya menunjukkan perempuan juga. Oke. Nah, contohnya kalau kita ini ya, kita mengambil bentuk yang tunggal-tunggal saja dulu. Ini boleh saya hapus Bu? Nah, sekarang kalau kita lihat dalam bentuk muannasnya Bu ya. Muannasnya. Kalau muannasnya berarti di sini apa Bu? Isim dhamirnya? Iya. Dia seorang perempuan. Ya. Maka di sini tentunya harus menunjukkan perempuan juga. Ya. Predikatnya kalau seorang guru, maka di sini juga menunjukkan seorang guru tapi perempuan. Dari satu. Dari satu. Dia seorang guru laki-laki. Dia seorang guru perempuan. Kesamaan dalam bentuk di sini mudzakkar, di sini juga harus mudzakkar. Ya, di sini laki-laki, maka di sini juga harus laki-laki. Ya, dia di sini menunjukkan muannats, ya, perempuan, maka di sini predikatnya juga harus menunjukkan perempuan dengan adanya ini Bu, tamar mutlaq. Kalau yang belum paham langsung ditanya itu ya. Kayaknya kita cuma ngulang dari yang pernah kita sampaikan dulu ya. Oke. Kemudian apa yang sudah kita lihat, yang sudah pernah kita dapat? Anta atau anta, ya. Ukurannya enggak ada bentuk khusus kan? Kenapa? Tinggal mengganti luas sama dianya. Iya. Oke. Kita ganti isim dhamirnya, kata gantinya kita ganti anta. Anta itu. Anta ini laki-laki ya. Ini perempuan. Nah, anta laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki.
laki-laki. Jumlahnya berapa kalau anta kamu ini? Tunggal. Tunggal atau mufrad ya? Mufrad. Mufrad. Maka di sini juga harus menunjukkan laki-laki, ya. Mudarrisun. Dan jumlahnya harus 1. Ya, mudarrisun. Nanti kita lihat soal jumlahnya dulu. Tapi kita yang mufrad saja dulu. Anta mudarrisun, kamu adalah seorang guru laki-laki. Dia seorang muslim laki-laki. Nah, sekarang kita ganti yang perempuan. Apa Bu? Perempuannya? Nanti. Ya, di sini juga harus diganti. Kalau di sini menunjukkan perempuan, maka di sini juga harus menunjukkan perempuan. Jadi dari Apa? satu. Gitu. Ini perempuan. Ini tapi jumlah ismiyah dalam bentuk ini. Dan yang terakhir anak. Dalam bentuk Nah, isim anak. domir plus Anak ini dapat menunjukkan gender laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau yang dimaksudkan adalah laki-laki, maka anak mudarrisun. soalnya dari sakti ya. Ya. Kemudian kalau yang perempuan anak Dari satu mudarrisatun. Gitu ya. Jadi dengan mufradat yang kemarin kita sudah dapatkan, kita sudah dapat membuat sebuah kalimat. Ya, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kita sebut dengan jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah, jumlah itu artinya kalimat Bu ya. Kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Ini isim. Namanya isim dhamir. Isim dhamir, isim dhamir, isim dhamir, isim dhamir, isim dhamir. Seluruhnya ada 14. Ya, sementara dari muhadatsah yang kita sudah baca kemarin masih sifatnya tunggal atau mufrad. Ya. yang difotoin tadi ini. Sorry kagak kelihatan. Jadi saya kasih. Silakan Ibu kalau tadi ingin ditanyakan. Dan jumlahnya 14 apa Pak Ustaz? Domirnya. Domir. Domirnya jumlahnya 14. Iya, nggak apa-apa, nanti bertahap saja. Kita lihat yang mufrad dulu. Mufrad itu tunggal Bu. Ya. Sekarang kita sudah ada ini, kita boleh gunakan ini kita untuk sebagai latihan ya. Belum berarti sampai ke sana. Catatan namanya supaya ada ya. Lama pandemi kan gitu-gitu kan. Pada adem pas. Lucu ada orang menyumbang buat perbaikan masjid. Suruh transfer ke yayasan kan lucu. Itu banyak orang tua juga DKM, ya namanya kan bisa juga DKM. Silakan Ibu, kita latihan ya. Ibu boleh pilih mana yang baris ini. Tapi harus menggunakan semua bentuk domirnya. Huwa mudarrisun, dia mudarrisatun, anta mudarrisun, anti mudarrisatun, ana mudarrisun, ana mudarrisatun. Tinggal pilih yang mana yang mau pakai untuk isim dhamirnya. Contohnya tadi Bu, seperti tadi. Huwa mudarrisun.
Dia mudarrisatun. Anta mudarrisun. Anti mudarrisatun. Ana mudarrisun. Ana mudarrisatun. Ya. Silakan mulai dari ini tadi. Kelihatan dari situ, Bu? Agak Ambil yang mana ya? Huwa muhandisun. Dia muhandisatun. Anta muhandisun. Anti muhandisatun. Ana mudarrisun. Muhandisun. Muhandisun. Ana muhandisatun. Apa itu Bu muhandisun? Muhandisun. Insinyur. Ya, insinyur. Insinyur laki-laki muhandisun. Ibu, coba silakan. Huwa mudarisatun. Tahu? Huwa mudarrisun. Mudarisun. Ya, kalau menunjukkan laki, kalau huwa kan laki-laki, maka gunakan yang laki-laki. Huwa mudarisatun. Huwa mudarrisun. Mungkin Nggak kelihatan, Bu? Coba dia lagi. kena lampu. Oh sih, kakinya udah itu. Rodanya ya ya. Ya, saya. Iya mungkin kena lampu. Oke. Kan ada spidol baru ya? Eh, Spidol barunya dipakai biar lebih keren. Silakan, Ibu. Huwa mudarisun. Hmm. Dia mudarisatun. Anta mudarisun. Hmm. Anti mudarisatun. Hmm. Ana mudarisun. Hmm. Ana mudarisatun. Iya, oke. Silakan dimani. Huwa tabibun. Mana itu? Topi. Kata mana tadi? Huwa tabibun. Ya, betul. Huwa tabibatun. Iya. Dia Apa ulang lagi, Bu? Huwa. huwa tabibun. Iya. Dia tabibatun. Iya. Anta tabibun. Iya. Anta tabibatun. Anti. Anti tabibatun. Hmm. Ana tabibun. Hmm. Ana tabibatun. Iya. Boleh pilih salah satu ya, saya mudirun gitu. Iya, boleh salah satu pilih dari 5 mufradat itu. Huwa mudirun. Mudir. Mudirun. Huwa mudirun. Hiya mudiratun. Iya. Anta mudirun. Anti mudiratun. Iya. Ana mudirun. Hmm. Ana mudiratun. Iya. Silakan. Udah kebaca, nggak pakai Iya, kacamata. Nah, Udah pendengaran. aja pas Pendengaran. lama masukin bakolun coba. Huwa gitu. Nggak kebaca ini. Huwa. Bakolun. Huwa bakolun. Iya bakolotun. Bakolatun. Terus habis apa? Anta bakolun. Anti bakolatun. Bakolatun. Terus ana bakolun. Ana bakolatun ya. iya. Paham ya? Insya Allah. Ada yang mau ditanya? Pasangannya harus sama. Kalau bentuk domirnya itu adalah tunggal, maka bentuk isim zohirnya harus tunggal. Harus sama semuanya. Itu berarti domir plus isim ya. Ya, isim domir plus isim zohir. Zohir. Ya. Isim domir plus domir. Oh ya nyata ya kelihatannya. Oke. Isim tohir. Zohir. Zohir, bukan Tohir zohir. ya. Kata benda. Kata apa? Kata benda yang menunjukkan ya zohir, tampak gitu loh, ya. Kata benda. Bisa profesi seperti yang disampaikan tadi. Profesi di sini dalam hal ini adalah profesi. Tohir. Silakan Ibu kalau yang mau ditanyakan.
Begini ini kan dekat. Ini rumusannya adalah isim dhamir plus isim zahir. Kalau ini kan Isim dhamirnya masih yang mufrad, Sarah ya. bentuknya tunggal semuanya. Dia laki-laki, dia satu orang laki-laki, dia satu orang perempuan, kamu satu orang laki-laki, anti kamu satu orang perempuan, ana saya satu orang di sini. Kobar, mubtada, kobar itu ini apa ini? Mubtada. Kobar apa ini? Mubtada, kobar. Ini berapa ini? Ya, ini bentuk mubtada dan khabar. Sama seperti dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat. Subjek itu khobar ya? Subjek itu Mubtada. Itu di pelajaran ini. Sama kayak ini. Nanti ada catatannya, ya. Sudah pernah ada catatan? Iya. Boleh sekarang ini? Hapus ya. Dulu kan ada tulisannya. Apa itu? Dulu ada pulang keempat kalimat awal terus kata benda. Nah, sekarang kita coba mengenal bentuk isim dhamir yang lain, ya. Dari Mubtada itu subjek ya. subjek atau pokok kalimat. Mubtada itu awal sebetulnya. Pokok kalimat. Istilahnya itu belum menempel. Itu dalam mengi'rab namanya. Bu Irak apa? Ganti lagi nanya ya. Apa itu? Mengurai tiap kata di dalam kalimat itu fungsinya sebagai apa? Apakah sebagai mubtada, apakah sebagai khobar, apakah sebagai sifat, apakah sebagai mudhof atau mudhof ilaih. Itu mengi'rab. Mudhof ilaih. Semacam kata majemuk, Bu. Seperti rumah sakit itu mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Buku tulis itu mudhof dan mudhof ilaih. Bukan Atman. Kenapa? Beda ya Pak ya sama Atman. Apa? Atman tuh. Naat makut katanya. Itu Oh, yang disifati. itu sifat yang disifati, ya. Kalau ini mudhof. Naat dan mahmud, Majemuk. sifat yang disifati. Nanti ada di dalam i'rab itu yang namanya naat. Mubtada juga ada sifatnya yang keterangannya atau i'rabnya adalah yang disifati. Kemudian yang di belakang itu misalnya isim dhamir yang sifatnya, sifat dan yang disifati. Nanti insyaallah kita sampai ke sana. Naat dan mahmud. Mudhof ilaih apa itu? Ya, kita lihat sekarang isim dhamir yang lain yang menunjukkan jumlah lebih dari satu atau kita sebut dengan mustanna. Ya. Oke, untuk kata ganti orang ketiga kita jumpai ada huwa, ya Bu, yang pertama. Huwa menunjukkan dia satu orang laki-laki, ya. Ini yang laki-laki semua. Lalu bagaimana kalau menunjukkan dia dua orang laki-laki? Huma. Maka di sini digunakan huma. Gitu. Ya. Kemudian bagaimana kalau menunjukkan banyak orang laki-laki lebih dari dua? Apa, Bu? Hum. Mereka. Gitu. Ini ada konsekuensinya dengan khobarnya karena pasti akan berubah. Ya, mengikuti mubtada'nya. Ini kalau kata ganti orang ketiga atau disebut dengan dhamir ghaib. Dhamir ghaib, tidak tampak orang ketiga. Ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana yang perempuan? Yang perempuan juga ada, ya. Kalau yang tunggal
dia seorang perempuan, dia satu orang perempuan. Bagaimana kalau dua orang perempuan? Kalau dua orang perempuan ini juga sama. Huma, dia dua orang perempuan. Nanti akan terlihat perbedaannya di sini Bu ya, pada bagian khobarnya. Lalu bagaimana kalau banyak orang perempuan? Hunna. Gitu. Ini kalau bentuk orang ketiga, dhamir ghaib namanya. Oke, kemudian bagaimana dengan orang kedua? Kata ganti orang kedua itu anta. Anta, kamu. Ya, kalau kita sedang berbicara dengan seseorang di depan kita, berarti dia orang kedua kita. Kamu atau anda. Ya. Ini bentuk laki-laki tunggal. Kamu satu orang laki-laki. Bagaimana kalau dua? Antuma. Kamu dua orang laki-laki. Sama perempuan juga antum. Lalu bagaimana kalau yang kita maksudkan adalah banyak orang laki-laki? Bawahnya yang kecil. Ini apa Bu? Jadi antum. Ini untuk laki-laki. Bagaimana kalau untuk perempuan? Ada juga untuk perempuannya. Kalau bentuknya tunggal, kamu satu orang perempuan, anti. Kalau kamu dua orang perempuan, antuma, sama ya dengan di atas. Tapi nanti kita lihat perbedaannya pada mubtada'nya, pada khobarnya. Antuma. Kalau banyak orang laki-laki, banyak orang perempuan, antuna. Antuna. Ini kemarin. Soalnya Bapak dari samping. Iya. Oke. Kemudian ini adalah kata ganti orang kedua, namanya mukhattab. Mukhattab. Orang kedua itu. Kedua. Kalau yang ketiga ghaib. Ingat aja ghaib nggak kelihatan orangnya. Tapi nggak kelihatan orangnya ya. Ghaib, dhamir ghaib. Ini namanya dhamir ghaib kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan dhamir ghaibah. Berarti lagi digerendengin ya. Lagi digendengin. Lagi digerendengin orangnya nggak ada. Lagi digibahin. Jadi gue Orangnya nggak ada gitu ya Pak. Orangnya nggak ada lagi, kita gibahin. digerendengin kalau itu. Kalau yang orang kedua disebut dengan mukhattabah. Mukhattab kalau untuk laki-laki dhamir mukhattab. Kalau yang perempuan dhamir mukhattabah. Tangannya nggak boleh semuanya. Rencana buat apa pun jalan. Punya konten lulus. Kita balik saja di sini ya. Ini disebut dengan, nggak apa-apa tulisan dengan begini ya. Dhamir ghaib. Untuk yang laki-laki, kalau untuk perempuan, iya. Dhamir ghaibah. Yang berarti yang suka membicarakan perempuan ya Pak. Yang suka dibicarakan, ini kan dibicarakan. Sama. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Di kantor banyak juga bapak-bapak. Ini namanya dhamir mukhattabah. Dhamir mukhattabah. Mukhattabah. Ini Mukhattabah. mukhattabah.
Mukhatabah. Mukhatabah. Dia lagi seorangmu. Lalu bagaimana dengan orang pertama? Nah, orang pertama ya. Dua. Apa Bu kalau saya menunjukkan orang pertama tunggal Bu ya? Ana. Ana. Namanya dhamir mutakallim. Ya, orang yang berkata, yang bicara. Dan ini ada bentuk jamak juga ya. Untuk kalian untuk membanyak, nahnu. Ini bisa dalam bentuk laki-laki, bisa dalam bentuk perempuan. Ini juga bisa dalam bentuk laki-laki. Ini bisa dalam bentuk perempuan. Nahnu itu dengan huna jumlahnya bisa banyak sama kan? Kan Huna, untuk jamak. perempuan kan? Sama-sama jamak tapi di sini untuk Perempuan perempuan. semua itu. Tapi yang kita tunjuk mereka, gitu ya, orangnya non di sana. Kalau di sini kita, Oh iya, kita, ada orangnya ya. iya kita menunjukkan diri kita gitu loh. Ini namanya dhamir mutakallim. Kata Oh, ganti bicara ya. orang pertama tunggal, kata ganti orang Jamak. pertama jamak. Orangnya ada. Kita ini saya, ini kita. Namanya dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim. Mutakallim. Masih ngajak. Itu goibah. Goib itu yang Bagus masih ngajak. Kenapa? Kalau dari tulisannya nggak jelas, ibu tanya saja nggak apa-apa nanti. Dhamir. Ya, saya ulangi lagi. Ini adalah bentuk-bentuk isim dhamir atau isim dhamair. Ya, bentuk-bentuk kata ganti orang. Jadi Bentuk-bentuk kata benda yang bentuknya adalah kata ganti orang. Yang pertama adalah kata ganti orang ketiga, disebut dengan dhamir ghaib. Ya, ini untuk yang laki-laki, kata ganti orang ketiga. Untuk laki-laki ini terbagi tiga. Huwa, huma, hum. Ya, dhamir ghaibah. Kata ganti untuk orang ketiga ini dibagi tiga orang, dibagi tiga bentuk, yang tunggal, kemudian musanna dan jamak. Ini bentuk tunggal, ini bentuk untuk dua orang, ini bentuk untuk lebih dari dua orang. Kemudian ada kata ganti orang juga untuk orang ketiga, yang untuk perempuan. Jadi Ya, iya, huma, kunna, dhamir ghaibah. Dia ini tunggal untuk perempuan, huma untuk dua orang perempuan, kunna untuk lebih dari dua orang perempuan. Kata ganti orang ketiga ya, Sensi, jadi suka belajar ya. yang sedang kita bicarakan. Rumah tangga. Kemudian ini ada kata ganti orang kedua, ya mukhatab, dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua ya. Ini juga terbagi atas tiga bentuk, yang tunggal, kemudian musanna dan jamak. Kamu satu orang laki-laki, kamu dua orang perempuan, laki-laki. antum, seorang perempuan, antum, mereka, dua orang, mereka laki-laki. Untuk yang perempuan namanya dhamir mukhatabah. Mukhatabah ini toh ibu ya. Kan ambil gitu. Mukhatabah. Akhirnya besok bikin jadi begitu. Toh ya. Mukhatabah. Dhamir atau kata ganti orang kedua ya, yang kita bagi menjadi tiga bentuk, anti, antuma dan antunna. Ya. Kamu satu orang laki-laki, kamu dua orang perempuan, kamu dua orang perempuan. Ini kalian. Ya. Mungkin kata ganti orang kedua kalau bentuk banyak kita sebut kalian ya. Kalian kan kita lihat orangnya ada di depan. Kalian banyak perempuan. Di sini antum, kalian
banyak laki-laki. Muslimun, muslimatun. Ini adalah dhamir mutakallim, kata-kata orang pertama, dirinya sendiri. Ya, ini bentuk tunggalnya ana, saya. Kalau bentuk jamaknya adalah nahnu. Ya. Ini bisa untuk yang mudzakkar, bisa untuk muannats. Ini juga bisa mudzakkar, bisa muannats. Asal katanya kalama ya Pak ya, mutakalim itu. Takallimun. Kata Jadi, berkata. takalimun. Ya, mutakallimun dia yang sedang Kata. berbicara. Jadi aktif, ini namanya isim fa'il. Kalau yang dibicarakan mutakallam, tinggal berubah menjadi namanya isim maf'ul. Kalau ini isim fa'il, dia aktif, Dibicarakan. yang membicarakan. Oh ya. Ya, kata ganti orang yang membicarakan, bicara maksudnya. Pembicara jadi apa Pak? Pembicara itu dalam bentuk masdar, kata benda, kata kerja yang Dibendakan. dibendakan, namanya masdar. Jadi pakai un dia Pak berarti belakang. Fathatain, Pas katanya. fathatain ada alifnya di belakangnya. Saya nggak hafal masdarnya bentuknya seperti apa. Oke, silakan Ibu. Jadi kita lengkap sekarang ada 14 Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sekarang kita mengenal ada 14 isim dhamir, kata benda yang menunjukkan kata ganti orang. Ini sudah kita bisa hafal dengan mudah menggunakan apa Bu? Yang kemarin iramanya Bu ya. Lagu. Iya, hunna. Sekarang kita coba fokus pada bentuk kata ganti orangnya. Nanti kita coba melihat perubahannya pada bentuk kata benda yang lain yang menunjukkan isim dhamirnya, apa perubahannya. Baik. Ini padahal ini ngulang semua Pak. Ya, pelajaran ini diulang semua. Pelajaran saya lihat catatan ternyata ini diulang. Ada catatan. Ini Oma catatannya lengkap. Itu latihan itu. Yang di print out itu juga komplit loh. Iya, nggak apa-apa, kita ulang kembali. Ini dulu ada Uma, Ewa, Muslimun, Mengalihkan Alimun. malah Jadi cuma sekedar Catatan loh. ininya sih Catatan atau tadi istilah-istilahnya itu. Yang kemarin hafalan catatan ilmu. hafalan atau Ilmu. ilmu. Sementara ya, sama seperti dalam bahasa Indonesia ada, kalau bahasa Indonesia kan kamu itu, kamu bisa kita tuju beberapa orang kan. Iya. Kamu mau kemana? Oh enggak ya. Kalau untuk bahasa Indonesia, Kalian, kalau misalnya ada dua orang yang sedang di depan kita, kita Kalian. bertanya, kalian mau Kalian kemana? kemana? Beda bukan? Iya. Kalau saya bicara dengan Ibu Ani, kan saya hanya bicara, kamu mau kemana? Tapi beda Bedanya pada bahasa Arab itu ada laki-laki dan perempuan. kamu itu dibagi dua, laki Indonesia kan perempuan. Kalau bahasa Indonesia Sama. kamu kan bisa laki-laki dan perempuan kan. Tapi Tapi kalau kan dalam orang- bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu beda. Tapi kalau orang Medan kan walaupun berdua kamu bukannya kalian juga. Kamu orang mau kemana? Udah kamu orang. Kamu orang mau kemana? Jadi kalau- kalau nanya. Kalau ibu mendengar sebuah percakapan, misalnya nih di sebelah dinding ini ada orang sedang bicara nih. Mau ke Bangka. Ibu kebetulan dengar gitu loh, ada dua orang sedang bicara, ya. Ibu bisa mengetahui itu dia bicara dengan laki-laki atau perempuan. Kalau dengan bahasa Indonesia kan misalnya kita dengar ada orang bicara di sebelah kita, kamu mau kemana? Dia ngomong sama siapa sih? Laki-laki atau perempuan? Gitu. Tapi kalau bahasa Arab Jelas ya. jelas tuh dia lagi ngomong sama Cewek gitu. cewek. Jumlahnya berapa? Gitu ya. Jelas tuh. Ya. Jadi nggak ada penjelasan lagi ya Pak, udah langsung. Iya. Lebih kaya. Iya, lebih kaya. Lebih banyak. Rasa. Indonesia. Jadi kalau begini, kalau di sebelah tembok ini ibu dengar dia bicara hilain apa? Oh
kalau dia sedang bicara dengan seorang laki-laki. Ila aina anta, hendak kemana anda? Anta kan menunjukkan laki-laki, kata ganti orang kedua laki-laki. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, mau kemana anda? Dia ngomong dengan siapa nih? Laki-laki atau perempuan? Mesti ngintip ya. Dan berapa orang? Dan berapa orang? Dan nggak ada yang tengah-tengah ya, ada yang abu-abu. Kalau yang di sebelah ini bicara ila aina antum, ila aina antum, Nah, antum itu berarti berarti jumlahnya banyak. Tapi belum tahu itu laki-laki atau perempuan karena antum menunjukkan banyak bisa orang. lagi. Oh enggak, sorry. Kalau antum Kalau itu satu laki menunjukkan aja antum kan? Laki perempuan Enggak. misalnya banyak juga antum. enggak. Kalau perempuan antunna. Ya. Misalnya laki-laki dan perempuan gitu. Hmm. Ada beberapa kan Antum. manggilnya antum ya. Iya, tetap antum. Walaupun sekian banyak orang hanya menyempil satu orang laki-laki, tetap yang Antum, laki-laki yang ya. diambil. Antum. Oh gitu ya, jadi dikuasain cowok ya. Padahal mau saya gitu, jangan mau kemana gitu. Ya, kita Karena sendiri dia bilang, saya gitu, baca dulu Iya, itu seperti bentuk-bentuk Rasa isim penghormatan. domir ya Bu ya. Ya. Huwa. Ayo sama-sama. Huwa. Huma. Huma. Hum. Hum. Hiya. Iya. Huma. Huma. Hunna. Hunna. Anta. Anta. Antuma. Antuma. Antum. Antum. Anti. Anti. Antuma. Antuma. Antunna. Antuna. Ana. Ana. Nahnu. Nahnu. Huwa. Huwa. Dia satu orang laki-laki. Huwa, Dia satu seorang orang laki-laki. laki-laki. Huma. Dia dua orang laki-laki. Huma. Dua Dia orang dua laki-laki. orang laki-laki. Dia dua orang laki-laki. Oke. Huma. Dia dua orang laki-laki. Huma. Dua orang laki-laki. Dia dua orang Dia laki-laki. dua orang laki-laki. Ya. Kemudian hum. Hum. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Ya, artinya banyak. Banyak orang. Kemudian hiya. Dia satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Huma. Dia dua orang perempuan. Huma. Dia dua orang perempuan. Kemudian hunna. Mereka perempuan. Huna. Mereka perempuan. Anta. Kamu satu orang laki-laki. Anta. Kamu satu orang laki-laki. Antuma. Kamu dua orang laki-laki. Antuma. Kamu dua orang laki-laki. Antum. Kalian laki-laki. Antum. Kalian laki-laki. Anti. Kamu satu orang perempuan. Anti. Kamu satu orang perempuan. Antuma. Kamu dua orang perempuan. Antuma. Kamu dua orang perempuan. Antunna. Kalian perempuan. Antuna. Kalian perempuan. Ana. Saya satu orang laki-laki. Ana. Saya satu orang laki-laki. Nahnu. Ana. Saya satu orang perempuan. Ana. Saya satu orang perempuan. Nahnu. Kami banyak laki-laki. Nahnu. Kami banyak laki-laki. Kami sudah menunjukkan banyak ya sebetulnya. Nahnu. Kami perempuan. Nahnu. Kami perempuan. Gitu. Nah, kami atau kita ya. Itu kan menunjukkan kemari ke kita sendiri. Oke, kalau ingat lagunya silakan dinyanyikan. 3, 2, 1. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti. Antuma. Antuna. Ana. Nahnu. Ana. Nahnu. Langsung hafal. Iya nih. Ngeliat Pak, Hah? ngeliat. Ah, nggak lihat. Coba nggak usah dilihat ibu. Silakan coba. Gua nih enggak Silakan Bang. Itu bukunya. Huwa. Iya. Maaf nggak apa-apa, Pak. Coba. Saya sama belajar aja langsung dia. Huwa. Baik. Huma.
dilihat aja dulu, diikuti irama lagunya. Huma huma hum, hiya huma humna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, ana anak. Bukan anak nafsu, bukan. Wani malu sendiri denger suaranya. Nah, ya. Takut pada pulang. Ya, jadi Yang lagi model kan sepatu. sama dalam bahasa Indonesia, dalam kata gantinya. Hanya bahasa Arab jauh lebih komplit, lebih detail maksudnya. Dia langsung aja. Lebih detail. Ya Allah. Oke, ini aja hari ini. Mungkin insya Allah kita bertahap saja. Ya, Oh iya. kemarin kita sudah membahas yang bentuk tunggal, ini namanya mufrad. Ya. Nah, kalau sudah dikatakan dua tadi, dia dua orang laki-laki, itu namanya istilahnya musanna. Ya, musanna. Kalau dikatakan mereka banyak, namanya jamak. Ibu ingat saja kalau jamak, oh mesti jami besar, banyak itu sebenarnya. Padahal kan pasti jadi. Makanya kami semuanya. Jadi kalau dikatakan dhamir mufrad, maka ibu bisa sebutkan huwa, anta, anti, ana. Kalau dikatakan dhamir musanna, nah ibu bisa sebutkan huma. Terus kalau musanna dua saja, huma lagi, kemudian antuma lagi. Kalau jamak, dhamir jamak bisa ibu sebutkan hum, hunna, antum, antunna, nahnu. Iya, nah. Nahnu juga untuk dua orang bisa. Baik, alhamdulillah. Jadi bertambah lagi mufradat kita dengan tambahan 14 domir. isim dhamir. 1, 2, 3, 4, 5 tambah 5 berarti 9, tambahannya 9. Yaitu bentuk-bentuk musanna dan jamak dhamir. Insyaallah kita berjalan perlahan saja ya Bu, ya, mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk kita. Mana ini bukan. Jalannya juga udah kontrol. Kan ini jalannya udah kontrol. Ini kan di sini. Oh, itu doang sama juga ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Yang mana sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.